Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PBL, yaitu tentang masjid. Perkenalkan, nama saya M. Rahman Salim Kibaskara dengan NPM 32421097. Nama saya Faiz Syaban dengan NPM 1324 13004. Perkenalkan, nama saya Kamila Syaira Lidiana Dewi dengan NPM 3242100087. Perkenalkan, nama saya Friska Angwilera dengan NPM 8024210015. Perkenalkan, nama saya Uzaifa Laten Ritata dengan NPM 3024210073. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membuat podcast tentang Masjid At-Taqwa. Bersama saya Uzaifa Laten Ritata. Saya Kamila Syaira Lidiana Dewi. Saya Faiz Syaban. Dan di sini sudah ada dua narasumber yang bernama Bapak siapa, Pak? Bapak Agus dan Bapak Wahyudi. Nah, baik, di sini kita akan bertanya nih, Pak, gimana sih Masjid At-Taqwa Jini itu gimana? Dan ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanya kepada Bapak. Baik, langsung mulai ke pertanyaan aja ya, Pak ya. Oke. Gimana sih, Pak, masjid dapat berfungsi sebagai pusat pembinaan akhlak dan moral umat? Itu menurut Bapak tuh gimana itu? Sebenarnya ini pengurus bukan saya, ada ya. Intinya mana nggak datang kita wakilnya. Kalau menurut saya masjid itu tadi apa namanya? Masjid berfungsi, apakah dapat berfungsi sebagai pusat pembinaan akhlak dan moral? Ya, ini intinya pada dasarnya ya, yang saya tahu ini seharusnya pengurus juga harus aktif mengumumkan generasi muda ya, terutama di lingkungan masjid untuk mengadakan suatu kajian, kajian dan juga ada pengajaran anak muda. Cuma di sini pun tidak begitu aktif anak-anak mudanya, jadi sulit sekali untuk mengumpulkan mereka. Kita harapkan juga di UP ini ada semacam SKI atau Prohis yang bisa mengisi kajian ini gitu. Cuma emang kalau menurut saya ini jarang sekali kegiatan diadakan. Jadi intinya menurut saya masjid kalau berfungsi seperti itu harus memang pengurus aktif mencari ataupun menggalang anak-anak muda untuk terjun atau aktif di masjid ini gitu. Pak, saya mau tanya, bagaimana pendapat Bapak kalau anak muda zaman sekarang itu sering banget menyepelekan sholat tentang masjid, bahkan ada yang ke sholat ataupun kita itu daripada ke masjid mending ke musola atau tidak ke musola dengan di rumah kita sholat. Menurut Bapak gimana? Iya, itu tergantung juga didikan orang tua ya. Kalau orang tuanya baik, insya Allah pasti akan mendidik anaknya dengan baik. Cuma kalau orang tuanya nggak didikan dengan baik, otomatis anak pun tidak peduli dengan masjid. Jadi contoh ya, sini dari azan zuhur, azan asar, banyak kita kurang azan, mereka pada santai, tidak langsung berwudu. Bahkan sholatnya juga suka di akhir sholat. Zuhur ada jam 3, bahkan jam 4 baru sholat asar. Jadi sudah lebih waktu sholat itu sendiri gitu. Yeah. Jadi tergantung orang tuanya kalau orang tuanya bagus, peduli sama anak, insya Allah akan diarahkan anak untuk kebaikan. Kalau orang tuanya nggak peduli dengan anak, insya Allah anaknya juga tidak peduli dengan agama. Seperti itu menurut saya. Ya Pak, sekali lagi saya mau nanya lagi. Pendapat Bapak sama tanggapan Bapak kan, menurut Nabi Muhammad kita makan dulu daripada sholat kita tidak berpikir membacanya itu salah, daripada itu kalau salat kita harus makan dulu daripada membacanya salah, daripada kita memikirkan makanan kesalahan salat. Pendapat Bapak gimana? Nah, ada sebuah hadis ya. Jadi kalau kita lapar nih, ada makanan, kita makan dulu pokoknya. Makan dulu. Kalau kita nggak makan, setelah kita akan fokus ke makanan. Jadi boleh Nabi mengatakan kita lapar, ada makanan, kita sholat dulu. Itu boleh seperti itu. Tapi itu makanannya itu
yang ringan atau yang berbobot atau lagi? Boleh yang bobot nggak apa-apa. Iya silakan. Ya nanti kita sholat memikirkan makanan kan nggak lebih parah lagi loh. Iya. Kita tuh sholat boleh kita makan dulu. Cuma jangan kebiasaan ya. Jangan tiap hari gitu. Mungkin waktu boleh. Jangan dibiasakan seperti itu. Iya. Itu ada apa? Ada problem masalah atau di mananya Pak kalau kita? Kita emang ini masjid dibangun tahun 2018 diresmikan sama Wapres Bapak Yusuf Kala Bapak Amin. Dana itu kita galankan dari para alumni, masyarakat, yayasan dan juga para donatur yang dari Sulawesi. Insya Allah nih masjid terbangunnya hampir kurang lebih 2 tahun baru berdiri. Dananya habis sekitar 11 miliar. Wah, Iya, 11 miliar. Itu kegunaannya banyak. Iya, banyak. Untuk masyarakat maupun Iya. diri kita sendiri. Betul. Ya. nah, cukup dari kami untuk bertanya-tanya tentang gimana itu Masjid At-Taqwa dan juga prinsip segala macam. Mungkin itu saja dari kami. Yang tidak hadir lagi ada halangan seperti lagi ngerjain tugas lain gitu. Jadi kalau ada kurang dari kelompok kami mohon maaf Sama juga. karena tugas lain. Oke, silakan wawancara kita silakan boleh. Ya baik. Kita sudahi untuk podcast siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Agus dan Bapak Wahyudi atas kontribusinya. Terima kasih Bapak ya. Sama, iya, makasih Pak.